Kita telah menyampaikan bahwa akhlak itu ada dua secara garis besar, yaitu akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluknya. Setelah itu kita telah menyampaikan bahwa akhlak kepada makhluk itu ada akhlak kepada diri sendiri dan juga makhluk lain. Lalu kita sampaikan pula bahwa makhluk lain itu banyak, ya. Ada selain manusia, yaitu malaikat, jin, binatang dan seterusnya. Kemudian ada manusia, dan manusia ini banyak jenisnya yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Di antaranya sudah kita bahas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya keluarga. Kita kemarin berhenti di sini. Akhlak kepada keluarga. Dan akhlak kepada keluarga, banyak pihak yang termasuk keluarga yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Kita telah sampaikan pertama dan yang paling utama adalah orang tua, ayah dan ibu kita. Kemudian berikutnya adalah pasangan, yaitu suami atau istri. Ini pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kepada keluarga kita yang lainnya. Setelah kita membahas orang tua, suami dan istri, maka berikutnya adalah anak. Akhlak kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Banyak di antara kita mungkin pernah mendapatkan barang titipan, dan kita akan berusaha untuk menjaga titipan itu sebaik-baiknya. Apalagi seandainya barang titipan itulah barang yang istimewa, dan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang istimewa pula atau orang yang terhormat. Manakala kita mendapatkan barang titipan dan barang itulah barang yang istimewa, masih ketambahan orang yang menitipkan kepada kita adalah orang yang terhormat, yang istimewa, pasti kita akan berusaha untuk menjaga barang itu sebaik-baiknya. Akan tetapi kenyataannya banyak di antara kita mendapatkan titipan yang sangat istimewa dari zat yang paling mulia, akan tetapi kita menyia-nyiakan titipan tersebut. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah anak yang Allah titipkan kepada kita. Betapa banyak orang tua yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menikah, akan tetapi mereka belum dikarunia oleh Allah amanah berupa anak. Sedangkan banyak di antara kita mendapatkan amanah anak dari Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tidak sedikit ternyata di antara orang tua yang menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebagian orang tua mengatakan, saya sudah sediakan semuanya Ustaz, baju saya belikan, apa yang dia minta saya kasihkan. Dia minta sepeda saya belikan, dia minta buku, dia minta bola, dia minta HP saya belikan Ustaz, dia minta PS, mau PS yang PS2 apa PS3 apa PS7 kalau ada, itu saya belikan semuanya Ustaz. Bukan hanya kebutuhan duniawi yang diinginkan oleh anak kita. Yang lebih dari itu semua adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan inilah salah satu akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, adalah bagaimana dia mendidik anak tersebut. Ustaz, saya sudah sekolahkan anak saya ke sekolah yang mahal, belum cukup. Kewajiban yang pertama yang Allah timpakan untuk mendidik anak bukan kepada sekolah, tapi kepada orang tua. Jangan dikira kalau kita sudah masukkan anak kita ke sekolah, terus kemudian kita bisa berlepas diri. Oh tidak. Banyak di antara orang tua ketika anaknya nakal, yang disalahkan siapa? Sekolah. Padahal sebenarnya waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak di sekolah.
Dan masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau tidak kita tunaikan akhlak itu kepada anak kita, maka jangan salahkan anak kita ketika mereka durhaka kepada kita. Karena sejatinya sebelum mereka durhaka kepada kita, kita sudah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita. Sering saya menyampaikan pengajian judulnya anak durhaka orang tua atau orang tua durhaka kepada anak. Selama ini selalu yang dibahas adalah anak durhaka orang tua. Apa tidak ada orang tua durhaka sama anak? Suatu hari ada seorang bapak konon menghadap kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sambil menyeret anaknya dan berkata kepada Umar, wahai Umar, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini durhaka kepada orang tuanya. Maka Umar pun langsung menatap dengan tajam anak itu dan dikatakan, wahai anakku, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Anak itu cerdas. Dia berkata, wahai Umar, bolehkah saya bertanya? Silahkan, tanya apa? Saya pengen tahu, sebenarnya anak ini punya hak enggak kepada orang tuanya? Atau dengan kata lain, apakah orang tua ini punya kewajiban kepada anaknya? Kata Umar, iya, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Satu, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Dua, memberi nama yang baik. Tiga, mengajari Al-Quran kepada anaknya. Ketika mendengarkan jawaban dari Umar ibn Khattab, maka anak itu langsung berkata, wallahi, demi Allah wahai Umar, dari tiga ini tidak satu pun yang ditunaikan oleh bapak saya. Pertama, saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya. Dua, saya dikasih nama dengan nama yang jelek. Apa nama kamu? Nama saya wahai Umar Ju'al. Apa namanya? Ju'al. Ju'al itu apa? Ju'al itu kalau panjenengan itu nama binatang. Nama binatang. Kalau panjenengan di pinggir jalan itu ada muntuk-muntuk warnanya hijau. Apa itu? Telepong. Di telepong itu biasanya ada binatang. Warnanya hitam. Kerjaannya mengukir di atas telepong. Apa itu? Namanya apa? Lalat. Bukan lalat, yang hitam itu loh. Kayak kumbang. Kumbang hitam keliling gitu. Itulah Ju'al. Saya dinamai oleh bapak saya Ju'al. Kalau sekarang mungkin Gudel gitu ya. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, wahai Umar, saya ini tidak pernah diajari oleh bapak saya Al-Quran walaupun cuma satu huruf pun. Begitu mendengar jawaban dari si anak, yang awalnya Umar mau marah sama anak itu, langsung Umar berbalik marah kepada orang tuanya. Dia berkata kepada bapak tadi, pergi kamu. Jangan engkau mengeluhkan mengapa anakmu durhaka kepada dirimu, karena sejatinya anakmu durhaka kepada dirimu gara-gara kamu yang dahulu durhaka kepada anakmu. Maka hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat yang dihormati. Nabi kita SAW berpesan kepada kita, para orang tua, agar mengajari anak kita membaca Al-Quran, sholat. Usia 7 tahun perintahkan, 10 tahun gak sholat pukul. Sekarang banyak di antara anak-anak kaum muslimin usianya bukan 10 tahun, 17 tahun gak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Apa pertanyaan dan jawaban yang kita siapkan
di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat. Kamu sudah dikasih anak begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ada orang tua yang tidak dikasih anak. Kamu sudah dikasih anak sampai usia 17 tahun, bahkan sampai anaknya nikah, sampai punya cucu, belum sholat. Mana tanggung jawab kamu sebagai orang tua? Dan persiapkan jawaban itu sebaik-baiknya sekarang. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala duduk terbisu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini akhlak kepada siapa?